Ini salah kaprah banget. Iya, ini salah kaprah kebijakannya Pak Prabowo Subianto malah disalahartikan teman-teman. Waduh, parah nih. Kenapa prioritas utama untuk negara seperti Indonesia yang menurut gue masih dalam notabene kapasitas aman banget, kenapa menjadikan pertahanan keamanan sebagai prioritas utama daripada pendidikan dan juga kesehatan? Maksud gue kita tuh lagi berantem sama siapa gitu. Kalau soal anggaran terbuka, tapi soal kemampuan dan kesiapan itu tidak boleh terbuka. Biar rakyat tahu, masyarakat tahu. Saya percaya pada Hasyim ya. Hasyim Joyo Hadikusumo. Prabowo itu sudah bisa memenuhi, pasti bisa memenuhi janji programnya. Karena ternyata orang tua mereka harus di PHK. Halo teman-teman perspektifku, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Dan seperti biasanya, kali ini aku mau nemenin kalian untuk mencari sesuatu hal menarik apa hari ini seputar dunia perpolitikan tanah air. Dan karena tadi aku sudah singgung di awal, jadi yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Kenapa prioritas utama untuk negara seperti Indonesia yang menurut gue masih dalam notabene kapasitas aman banget, kenapa menjadikan pertahanan keamanan sebagai prioritas utama daripada pendidikan dan juga kesehatan? Maksud gue kita tuh lagi berantem sama siapa gitu. Ada yang bilang masa anggaran di berbagai kementerian dipangkas sedangkan anggaran Kemhan dan Polri tidak dipangkas. Emangnya negara ini mau perang dengan siapa? Negara ini kan sedang tidak berperang. Menurut beta, narasi-narasi seperti itu adalah narasi dari para anak aba dan para ternak banteng. Kenapa beta bilang begitu? Karena kalau saudara cermati, narasi seperti itu sudah ada sejak kampanye. Jadi beta tidak ragu mengatakan bahwa narasi seperti itu adalah narasi dari para anak aba dan para ternak banteng yang memang tidak suka dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo pernah bilang ciri khas negara gagal adalah tentara dan polisinya gagal. Sekali lagi, bukan bilang negara gagal adalah pendidikan dan kesehatannya gagal, melainkan negara gagal adalah tentara dan polisinya gagal. Artinya apa? Artinya kalau mau negara ini tidak gagal, maka perkuat institusi yang menjadi tameng negara, yaitu TNI dan Polri. Makanya pendidikan dan kesehatan masuk dalam program prioritas pendukung bukan utama. Itu karena kuncinya adalah kalau mau negara ini tidak gagal. Saudara jangan pikir negara kita ini aman dari intayan asing. Coba saudara perhatikan kebijakan Donald Trump yang menghapus USAID. Itu mengguncang para aktivis perusak bangsa di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kenapa bisa begitu? Karena berbagai provokasi yang saudara sering lihat, berbagai aksi huru-hara di jalan yang saudara sering lihat, itu banyakkan didanai oleh USAID. Lalu itu yang bilang negara kita aman. Dengan aksi demo seperti itu, terus kalau misalnya anggaran TNI Polri dipangkas, terus nanti siapa yang turunkan kawat duri? Siapa yang turunkan gas air mata, tameng, dan sebagainya? Dan supaya saudara tahu, sekali demo itu, negara harus keluarkan anggaran mencapai miliaran rupiah lewat TNI Polri. Jadi kalau saudara mau protes, seharusnya saudara protes juga para tukang demo itu karena dorang sering menghabiskan uang rakyat di jalan lewat huru-hara. Dan bukan cuma itu. Saudara lihat, Pak Jokowi pernah turun ke Natuna. Itu karena apa? Karena ada pihak asing yang klaim laut Natuna. Lalu kalau misalnya anggaran Kemhan dipangkas, lalu siapa yang mau patroli jaga Natuna? Siapa yang mau jaga perbatasan di seluruh Indonesia? Kementerian Pendidikan dan Kesehatan yang jaga. Lagian, saudara sendiri tahu bahwa negara kita ini sedang menghadapi beberapa kelompok yang ingin pisahkan diri dari NKRI. Lalu apakah saudara mau agar TNI Polri menghadapi beberapa kelompok tersebut dengan suntik, obat, buku, pensil alis, dan segala macam? Kan lucu. Jadi jangan heran kenapa pendidikan dan kesehatan masuk dalam program prioritas pendukung bukan utama. Bukan berarti pendidikan dan kesehatan tidak penting. Pendidikan dan kesehatan juga penting, tapi masuk dalam program prioritas pendukung bukan utama. Itu karena balik lagi, karena kuncinya adalah kalau mau negara ini tidak gagal. Lagian Pak Prabowo itu sangat peduli dengan pendidikan dan kesehatan. Kenapa beta bilang begitu? Karena salah satu contohnya makan bergizi gratis itu adalah... Nah, ini menarik teman-teman ya, respon dari pemuda NTT ini ketika ada seseorang yang mempertanyakan gitu ya. Memang ini kan sedang ada pemangkasan anggaran gitu ya teman-teman. Tapi ada beberapa kementerian yang tidak dipangkas anggarannya. Salah satunya itu Kemenhan. Terus pertanyaannya kenapa gitu loh kok
itu tidak dipangkas sedangkan kementerian lain dipangkas gitu. Emang kita sedang menghadapi perang apa sih kayak gitu? Padahal nggak gitu konsepnya mbaknya, nggak gitu konsepnya. Itu sama halnya ketika dulu waktu Pak Prabowo Subianto menjadi Menhan, ada pertanyaan yang tidak bisa Pak Prabowo jawab karena itu rapatnya dibuka secara umum. Jadi siapapun bisa mengakses itu termasuk pemerintah atau negara lain. Ya kan? Kemudian di situ Pak Prabowo malah ngajarin DPR-nya. Benar, terbuka. Cuma ada beberapa hal yang tidak bisa disampaikan secara terbuka. Bukan karena Pak Prabowo ini tidak mau membuka, bukan. Tapi Pak Prabowo memilih ini dibahas secara tertutup. Gitu, teman-teman. Namanya lembaga legislatif dia terbuka. Ini forum terbuka, forum rapat terbuka. Sekarang anggaran belanja seluruh dunia terbuka di website kok. Di mana harus ditutup-tutupin lagi? Begini Justru ingin- saudara Effendi, ini, kalau soal anggaran terbuka, tapi soal kemampuan dan kesiapan itu tidak boleh terbuka. Nah, kadang-kadang kesiapan dan kemampuan itu berkaitan dengan anggaran. Pimpinan, Ya, jadi pimpinan, ya, saya pikir ini nggak perlu kita perdebatkan panjang lebar. Yang diminta oleh Pak Effendi itu sederhana loh. Apa yang sudah dipaparkan di sini dipaparkan saja secara lisan. Bahwa kemudian pendalaman kita buat tertutup itu tidak persoalan. Ini kan jadi lucu. Di sini kita paparkan terbuka, tapi nggak mau dibacakan, nggak mau disampaikan. Jadi saya pikir tidak ada pertentangan besar di sini. Sampaikan saya terbuka. Dan Pak Menhan juga tidak keberatan kok. Kenapa yang lebih khawatir pimpinan dibandingkan Pak Kemenhannya? Terima kasih. Bagaimana? Apakah Pimpinan. ini mau disilakan? Pimpinan, saya 2 kali Menteri Pertahanan dari Purnomo sampai dengan Pak Mezar. Begitu bicara anggaran, itu tertutup. Menteri Pertahanan kita yang baru, itu sudah semi terbuka menyampaikan pengantarnya. Biasanya begitu ditawarkan oleh pimpinan sidang, apakah rapat ingin tertutup atau terbuka, Menteri Pertahanan Purnomo menjawab, kalau terbuka saya tertutup, kalau tertutup saya terbuka. Ria Mizar juga begitu. Jadi oleh karena itu kebiasaan di Komisi 1, karena ini banyak sekali rahasia-rahasia negara yang tidak bisa anggaran ini dipaparkan kepada publik, sehingga selalu bersifat tertutup. Oleh karena itu kebiasaan tertutup dan urgensinya kenapa tertutup itu mesti kita hormati bersama. Oke, jadi memang gini teman-teman, ada beberapa hal ini kan masalahnya pertahanan negara gitu ya. Oke lah, benar terbuka dan itu rapatnya dilaksanakan secara terbuka dan memang publik harus tahu soal itu. Tapi memang benar apa yang dikatakan Pak Prabowo tadi, ada beberapa hal yang itu tidak bisa diucapkan secara terbuka. Bukan karena tidak mau membuka, bukan. Tapi karena memang hal itu harus disimpan secara tertutup. Bisa nanti diucapkan, disampaikan ketika rapat itu diselenggarakan secara tertutup bersama dengan dewan-dewan yang terhubung dengan itu gitu loh teman-teman ya. Jadi jangan kok ulangi. Jadi kok jangan disalahartikan seperti tadi mbaknya. Kenapa kok dana anggaran Kemenhan itu tidak dipangkas padahal kementerian lainnya dipangkas? Kita emang lagi perang sama siapa sih, kan gitu pertanyaannya. Ya itu tadi, jangan berpikirannya oh ini digelontorkan segini banyaknya uang itu untuk perang, nggak gitu, ada kepentingan lain juga yang dirasa memang soal keamanan ini sangat penting sekali untuk tiap negara gitu ya, gitu mbaknya. Mumpung Pak Prabowo lagi bersih-bersih ya, jadi ini saya bongkar aja. Kenapa ini mesti kita bongkar? Biar rakyat tahu, masyarakat tahu. Karena saya meyakini gini loh, dengan lebih banyak masyarakat tahu, itu lebih pushnya lebih oke gitu ke atas dibanding kita selama ini ditutup-tutupin gitu ya oleh para mafia ya. Proyek-proyek APBD Pak, tolong dicek. Ya, jadi ini semua mungkin Bapak pasti udah tahu, ini udah jadi rahasia umum. Sama Pak, ketika kita proyek ya, mau dijadikan penganten untuk menggiring ya, sebagai pemenang di lelang elektronik, itu Pak, rata-rata seluruh Indonesia adalah komitmen fee-nya 15%. Gimana standar mutunya?
Dan raja-raja kecil yang dimaksud itu adalah apa? Yang paling penting adalah kepala dinas, PPK, semua. Ya saya nggak sebutkan nama ya. Ya, nah ini juga proyek unggulan dari Pak Prabowo kan untuk membangun kelas baru ya Pak, RKB ya, ruang kelas baru. Ini juga udah beredar Pak, beredar kemana-mana, dijual belikan proyeknya, mencari kontraktor atau vendor untuk dimenangkan gitu ya. Saya nggak ada masalah itu, tetapi kalau ini dibiarkan, mutu bangunan sekolah kita kayak kemarin-kemarin terus gitu loh, hancur. Ya kita tahu kan bagaimana mutu bangunan sekolah-sekolah anak-anak SD, SMP, SMA. Ya karena gitu. Anggaran yang dikeluarkan komitmen fee 15%, belum LSM, belum kepala dinas, belum wartawan, ya kan? Banyak gitu loh, belum pungli-pungli di proyek, ya. Itu tolong diperhatikan Pak, mumpung kita lagi bersih-bersih sekalian Pak, sekalian. Nah ini nih kalau bicara soal emang bersih-bersih ya, Pak Prabowo Subianto kan memang lagi bersih-bersih anggaran teman-teman. Jadi makanya ini tuh dipangkas karena memang menurut Pak Prabowo Subianto ada beberapa hal yang dirasa ini tuh tidak terlalu penting gitu loh. Tidak terlalu penting, bukan kok kemudian menyepelekan, bukan ya, tapi tidak terlalu penting untuk mendapatkan anggaran segitu banyaknya. Bahkan kita sudah mendengar sendiri kan berapa triliun yang sudah sudah dikumpulkan ya dari pemangkasan anggaran ini. Kayak contoh ATK aja sampai dipotong 90% dari anggaran sebenarnya gitu. Kemudian ada beberapa kementerian juga yang dipotong ya karena itu. Salah satunya kayak contoh perjalanan dinas yang itu banyak dipotong, banyak dipangkas teman-teman. Nah kemudian yang pertanyaannya kan sama kayak tadi, kalau mbaknya tadi bertanya-tanya, ini kenapa nggak dipotong di Kemenhan, kita itu lagi lawan sama siapa sih? Terus sekarang gini, pertanyaanku, kenapa kok riwah banget mengurusi soal anggaran dipotong? Ini tuh sebenarnya marahnya karena anggaran dipotong tuh karena memang sebenarnya tidak cukup untuk mendanai atau ada kepentingan lain. Contoh kayak cari ceperan. Soalnya kali ini itu yang dilakukan oleh DPR. DPR keras banget nih, kayak ini kan DPR tidak ada pemangkasan anggaran gitu ya. Cuma DPR keras mengkritik karena ada pemangkasan anggaran di apa ya, aku lupa. Di satu kementerian lah gitu teman-teman ya. Itu kemudian Bung Adian, lewat Bung Adian nih, itu ngomongnya kayak udah ya ini emang harus ya disepakati kayak gitu dengan anggaran segini dan lain sebagainya lah. Saya sudah tangkap Pak. Terima kasih Pak Ketua. Saya sudah tangkap. Sebetulnya tidak ada yang berbeda dari Pak Yanwar sama saya. Nggak ada yang berbeda. Hanya pemahaman kita yang berbeda. Maksud saya, kita hanya mengesahkan perubahan angka saja dulu. Kita tidak menyetujui programnya Pak. Programnya tidak kita setujui hari ini. Biar jelas, ya, karena sudah disampaikan. Jadi enggak bisa, kita tidak akan setuju. Kalau Bapak mau kupas hari ini pun tidak akan selesai ini barang. Karena kita harus mengurai satu-satu Pak. Oke, istilah, kata saya ada baca tuh sampai lapisan ke-9 Pak. Ketua. Ya, kita urai satu-satu. Sedikit Ketua. Sebentar. Ini maksud saya supaya rapat ini nggak riuh. Jadi kita setujui dulu perubahan pagu indikatifnya harus disahkan Pak, karena itu aturan main. Tatipnya begitu, harus disahkan oleh komisi yang bersangkutan, itu ada tata tertibnya. Jadi kalau setelah kita sahkan pagu indikatifnya, nanti bicara tentang program di masing-masing kementerian, kita rapat khusus dengan menterinya dulu, paparan umum menterinya yang tadi disampaikan, kemudian nanti kita perdalam lagi dengan eselon 1 dan eselon 2 terkait programnya. Jembatan gantung di mana, rumah berapa, jembatan berapa, konservasi berapa, ini berapa, kita urai semua, sampai ke satuan 3-nya. Cocok? Ketua ya, betul. Pimpinan. Baik, Pak Adian silakan. Ya, ini emang harus kita setujui ya. Karena memang nggak masuk di akal. 63 km 1 tahun. Jalan, kita mau bangun apa? Enggak, kalau jalan-jalan jembatan ini 12,48 triliun. 63 km, 4342, 1606. Dan sebagainya, itu memang kecil sekali. Jadi pimpinan mau kita putar-putar ya nggak bakal dapat dapilnya. Bentar. Ya artinya Pak, biar Pak Adian selesai dulu, ya, bentar.
Artinya memang pengurangan 80 triliun ini dampaknya kemana-mana. Tapi kalau sebagai menteri siap mengambil tanggung jawab terhadap, misalnya kita bicara kalau sumber daya air ini 10,7 triliun. Terus kita mau bicara tentang ketahanan pangan sementara rehabilitasi jaringan irigasi cuma 16.000 hektar dari sekian banyak yang lain. Ya memang tidak akan tercapai. Jadi kalau menurut saya, ya teman-teman di DPR harus rela nggak buat apa-apa buat dapilnya. Ya jadi pembohong lah setahun. Tidak mampu menepati janji-janjinya. Kira-kira begitu pimpinan. Karena memang tidak ada yang bisa itu kotak-katik ini. Saya baca dari tadi nih. Apa yang mau kita kotak-katik ini? Nggak ada lagi. Kita pindah jadi jembatan gantung, jalan nggak terbangun. Kita pindah jadi yang lain tidak terbangun. Tapi kalau memang tidak bisa dirubah lagi, angka ini ya ketok aja. DPR kita ini harusnya malu banget. Karena menurut Transparansi Internasional Indonesia, DPR itu adalah lembaga yang paling korup di negara ini. Dan itu sudah disampaikan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD. Menurut Pak Mahfud, tahun ini Indonesia ini anjlok indeks korupsinya. Angkanya sebelumnya sudah buruk ya, 38. Sekarang jadi 34. Kalau rapot angka 3 aja nggak naik kelas artinya ya kan. DPR sebagai lembaga yang paling berkontribusi terhadap penurunan daripada indeks korupsi tersebut. Kenapa? Karena ada banyak modus korupsi di DPR. Salah satunya dalam proses pembuatan undang-undang. Jadi, anggota DPR bisa saja menghilangkan atau menambahkan pasal dalam undang-undang yang sedang dirancang karena ada pesanan dan juga ada sesajen dari pihak tertentu. Selain itu, banyak sekali anggota DPR yang terlibat dalam konflik kepentingan atau konflik of interest. Mereka memiliki bisnis, mereka juga bersinggungan dengan mitra-mitra kerjanya, jadi ada abuse of power di situ. Mahfud MD mengaku sempat penasaran atas hasil penelitian Transparansi Internasional Indonesia itu. Karena itu kemudian ia memanggil sejumlah penegak hukum dan mendengarkan penilaian mereka. Ternyata temuan Transparansi Internasional Indonesia itu benar adanya. Temuan bahwa DPR adalah lembaga yang paling korup itu mengoyak-ngoyak hati rakyat Indonesia. Sungguh menyakitkan karena para anggota DPR adalah wakil rakyat yang disumpah untuk bekerja demi kepentingan rakyat. Belasan triliun rupiah dikeluarkan untuk membiayai pemilihan anggota DPR loh. Sebagai anggota DPR, wakil rakyat itu pendapatannya fantastis loh. Miliaran rupiah per tahun. Maka dari itu, anggota DPR harus bertanggung jawab dan memiliki akuntabilitas yang konkret. Nah, makanya tadi kan aku bertanya-tanya gitu loh, dengan adanya pemangkasan ini kok seringkali disalahartikan gitu loh. Yang tadi di awal bilangnya emang kita mau perang sama siapa, terus kemudian dari DPR ada yang menentang soal pengurangan anggaran ini. Entah ini marahnya tuh karena memang jadi agak sulit mencari ceperan atau kayak gimana. Soalnya kalau kita melihat rekam jejaknya, DPR itu ini sudah bukan rahasia umum lagi. DPR menjadi lembaga terkorup gitu loh. Makanya tadi aku bilang seperti itu. Gimana kalau menurut kalian teman-teman? Saya percaya pada Hasyim ya. Hasyim Joyo Hadikusumo. Prabowo tuh sudah bisa memenuhi, pasti bisa memenuhi janji programnya. Tuh, makan siang gratis, naikkan gaji positive thinking loh. Uangnya dari mana kata orang? Hasyim bilang, uangnya dari korupsi itu ditutup sekarang. Itu salurkan ke situ. Kalau korupsi itu ditutup, beres semua itu. Ya, saya diceritakan oleh kawan-kawan saya di Kementerian Keuangan bagaimana LPDP didirikan. Itu karena Sri Mulyani berhasil menghemat dan menyimpan sisa anggaran kemudian dipisahkan untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. Sehingga banyak yang bertanya, kok ini beasiswa yang ngatur Menteri Keuangan bukan Mendikbud begitu ya? Karena dia pegang anggaran dan dia gunakan itu untuk memperbaiki human capital kita. Saya percaya pada Hasyim ya, Hasyim Joyo Hadikusumo. Kalau dikumpulkan semua biaya perjalanan dinas, itu nilainya sekitar 44 triliun. Kebayang nggak besarnya? Ini seluruh perjalanan dinas. Kalau dikumpul semua kementerian, lembaga, sampai pemerintah daerah, itu totalnya 44 triliun. Nggak dihabisi semua, potong separuh aja. Itu per tahun kan? Iya, sepertahun. Potong separuh aja, 20 triliun. 20 triliun ini kita bisa pakai buat apa? Ya kan? Kemarin pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan
Bulog wajib membeli gabah petani dengan harga minimal Rp6.500. Itu pemerintah menggelontorkan dana ke Bulog sekitar 16 triliun untuk menyerap gabah petani. Jadi dengan penghematan satu saja perjalanan dinas, kan menghemat baru satu item nih perjalanan dinas, kita menghemat 20 triliun, kita bisa beli gabah petani lebih baik. Itu artinya apa? Dengan penghematan, dengan mengurangi lemak belanja birokrasi kita bisa beli gabah petani lebih baik. Ada jutaan petani yang bisa diselamatkan. Ada jutaan orang yang kemudian bisa semangat lagi untuk bekerja di sektor pertanian. Kenapa? Ada harga gabah minimum yang dijamin oleh pemerintah. Berapa? 6.500. Dari satu penghematan aja kita sudah bisa membeli gabah petani dengan harga yang lebih baik. Tuh. Bahkan masih ada sisanya gitu. Dengerin Hari ya ini pemerintah teman-teman. bisa menambah kuota subsidi. Dari sekarang kuota pupuk bersubsidi itu 9,5 juta ton. Itu artinya petani yang menikmati pupuk bersubsidi akan jauh lebih banyak, dan prosesnya sekarang dipotong dari pabrik langsung ke kelompok tani. Tuh, dengerin ini penjelasan dari Kepala PCO mengenai efisiensi anggaran gitu teman-teman. Tapi sayangnya hal ini tuh jadi disalahartikan lagi teman-teman. Kalau tadi mempertanyakan ini kenapa nggak dipotong, kayak ada yang iri gitu ya, nggak semua kementerian dipotong. Ini ada lagi dengan adanya efisiensi anggaran ini disalahartikan dengan melakukan PHK teman-teman. Padahal bukan itu maksudnya. Tapi sudahkah Bapak berpikir bahwa ketika pagi hari Bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak, tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan juga makan malam yang layak. Karena ternyata orang tua mereka harus di PHK. Terutama terkait dengan posisi P3 tenaga lepas kontributor dan outsourcing tadi ya, boleh kami menginformasikan bahwa di RRI itu ada 979 kontri seluruh Indonesia dan budget kami itu 2,5 miliar. Nah, sebelum ada pengurangan pemblokiran ini, sebetulnya yang kami lakukan adalah kami meminta para kasatker untuk melakukan kreativitas. Bentar Pak Dirut, intinya Bapak sekarang itu tidak ada perumahan karyawan itu loh. Mulai sekarang rapat ini selesai nanti Bapak instruksikan semua yang tadi hampir dikena itu masukin lagi. Baik, tidak setuju ada. Ya? Iya, setuju. Ya itu. Oke. Nah, itu tadi teman-teman, dan alhamdulillah ini sudah ada tidak lanjut ya. Jadi dari kemarin yang akan ada perumahan atau PHK gitu, karyawannya RRI kemudian diadakan rapat dan sampai Mindra itu sudah turun tangan gitu ya. Mindra sampai memberikan penjelasan bukan ini maksud dari efisiensi anggaran. Arahan dari Pak Presiden bukan ini. Makanya kemudian ada tidak lanjut kalau dibatalin aja soal PHK. Karena memang bukan ini loh tujuannya dari efisiensi itu, bukan ini seperti itu. Gimana kalau menurut kalian teman-teman? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Juju pamit undur diri, sampai jumpa dan terima kasih.